kita itu ada values dan objectives ya teman-teman. Value itu adalah nilai-nilai yang kita anut di KSET ini. Yang pertama tentunya teman-teman semua harus suka sama bahasa Inggris. Yang kedua, ini yang paling penting, initiative takers. Jadi di grup ini atau di komunitas ini, kita itu nggak bisa kayak harus disuapin banget gitu loh. Kayak kalau mau ada ngumpul harus dijadwalin dulu sama kakak-kakaknya. Kalau mau belajar harus disuruh dulu. Kalau mau lomba harus disuruh dulu. Enggak, kita sebenarnya nggak kayak gitu. Kita tuh sangat menghargai orang-orang yang punya inisiatif. Kayak misalnya, Kak, aku mau dong belajar ini, bisa nggak adain kelas ini? Misalnya, yang pertama. Yang kedua, Kak, aku ada kenal nih orang yang jago di bidang public speaking. Bisa nggak kita undang dia untuk jadi pembicara di acara kita gitu. Bisa kayak gitu. Bisa juga, Kak, aku mau ikut lomba ini nih, boleh nggak? Bisa tolong bimbing nggak? Bisa kayak gitu. Jadi teman-teman semua harus paham bahwa kita itu nggak bisa nyuapin kalian satu persatu, karena kita semua punya jadwal masing-masing kan. Kita punya prioritas masing-masing. Kalian sekolah, yang mungkin Kadafa kuliah gitu kan, dan kakak-kakak yang SMA mungkin udah pada OPKIS juga. Kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, yang ibaratnya dari kita, tapi kaliannya juga harus peduli dengan diri kaliannya sendiri juga gitu. Kalau kalian ingin berkembang, maka jadilah inisiatif. Nih Kak Dava mau kasih contoh aja ya, Kak Yuki nih. Kak Yuki ada nggak sih di sini? Belum. Belum ada ya. Oke. Jadi Yuki itu dia suka cari lomba sendiri nih. Tahu-tahu nanti dia udah daftar dan di form pendaftarannya butuh nomor dari Kadafa sebagai pembimbing. Terus dia WA, Kak mohon izin ya masukin nomor Kadafa sebagai pembimbing. Oke, that's good. Yang pertama dia inisiatif ikut lomba sendiri, dia pelajarin dulu peraturannya sendiri, baru ketika membutuhkan Kadafa dia kontak gitu. Nah ini catatan juga buat teman-teman ya. Kalau butuh nomor Kadafa atau siapapun itu izin dulu, jangan langsung tulis di situ. Gitu. Jadi itu adalah contoh yang bagus. Contoh yang bagus yang lain adalah siapa ya? Yang saya ingat itu Kak Zakwan. Kak Zakwan sama Kak Ditka juga sering tuh kasih info lomba. Karena memang Kak Zakwan kebetulan memang bidangnya di situ kan, research and development. Jadi memang tugasnya itu. Tapi maksudnya adalah contohlah mereka gitu. Kalian kalau bisa ya cari info lomba sendiri. Jadi jangan nunggu dari kami dulu gitu. Lebih baik seperti itu. Terus ada yang sering nanya misalnya, Kak, ini cara daftarnya gimana ya? Kak, ini peraturannya apa ya? Kan ada di Google gitu. Kita juga bukan panitia guys. Kita adalah sama seperti kalian, nggak tahu apa-apa tentang lomba tersebut. Paling maksimal yang bisa kami lakukan adalah kami bisa kasih kayak linknya gitu. Ini link Instagramnya, link websitenya, kalian pelajari sendiri ya gitu. Kalau nggak ada yang dipahami, baru akan kita bahas. Nah, jadi utamakan membaca sendiri dulu, budayakan memahami sendiri dulu, baru bertanyalah ketika kalian nggak tahu. Itu inti dari yang initiative takers ini ya. Gitu. Sama nanti di sesi yang kedua kalian kan akan dibagi ke breakout room nih. Kalian akan diminta saran atau kritik atau mungkin keluhan. Itu kalian sampaikan aja semua di situ. Harus proaktif, oke? Okay? Karena itu adalah nilai-nilai yang kita anut. Nggak boleh kayak diam aja gitu. Kecuali memang nggak ada yang mau diomongin ya, it's okay. Oke, terus yang terakhir adalah purpose driven learners. Kalian tuh punya tujuan masing-masing di sini. Mungkin ada yang memang tujuannya pengen jadi juara lomba, silahkan. Tapi kalau kalian mau mengasah skill aja, nggak usah ikut lomba, nggak apa-apa juga. Kecuali satu lomba ya, karena kita wajib satu lomba setiap semester. Oke, itu aja. Terus next point yang penting itu adalah ini. Kita membuka membership setiap semester. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kayaknya semester ini nggak join dulu deh, nggak apa-apa, it's okay. Kalian bisa keluar, masuk lagi semester depan. Daripada kalian maksain nih di semester ini, tapi disuruh ngumpul nggak mau, di chat nggak bales-bales,
disuruh ikut lomba banyak alasan, mending nggak usah ikut dulu, join lagi semester depan gitu. Karena kita tuh mau melesat di sini gitu. Kita mau kayak memaksimalkan potensi yang ada di kalian. Kalau kalian mau dikembangkan potensinya. Kalau lagi nggak siap, it's okay. Kita masih punya waktu yang panjang sampai kalian lulus, insya Allah ya. Terus ini juga yang penting banget adalah yang pertama kita menjadikan konstitusi ini atau UUD ini sebagai dasar kita dalam berperilaku. Apapun yang terjadi kita kembalinya ke sini gitu. Terus yang kedua, kalian tuh sebenarnya wajib loh ikut lomba minimal 1 kali 1 semester. Ya nggak sih? 1 kali selama 1 semester. Kalau misalnya nggak bisa, maka semester berikutnya kalian harus ikut 2 gitu. Ini sebagian besar alhamdulillah sudah memenuhi kriteria itu, tapi masih ada beberapa yang belum bisa atau kayak belum mau untuk ikut lomba. Nah, saran Kak Dava mungkin either kalian memberikan saran nanti di personal talk tentang Kak, bisa nggak kalau peraturannya diperingan misalnya kayak dalam setahun 1 lomba aja gitu. Jadi jangan per semester boleh, tapi kalian harus bilang gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak bilang, kami menganggap kalian setuju sama peraturan ini gitu. Oke, itu aja. Terus yang lain, oke, ini juga penting. Jadi kalian bisa mengundurkan diri dari tim ini dengan ya menulis written statement ke sekretaris. Tapi mungkin karena kita masih online seperti ini, mungkin bisa WA aja gitu ya. Kalian WA baik-baik Kak Dava atau Kak Rafif, karena Kak Rafif ketuanya ya. Alasan kalian mengundurkan diri kenapa, habis itu kita nggak bakal menghalangi kalian kok. Kita pasti bakal bilang kayak gini, oke silahkan, nggak apa-apa kalau memang itu yang terbaik, tapi harus izin dengan sopan dari grup. Harus bilang baik-baik di grup bahwa kalian tuh mengundurkan diri. Jadi jangan kayak Kak Raffi kemarin ya. Kak Raffi kemarin langsung leave aja, itu jangan, itu kurang sopan. Gitu. Apalagi dia pengurus, gitu. Jadi jangan dicontoh. Nah, selain mengundurkan diri, kalian juga bisa dikeluarkan sebenarnya kalau kalian melanggar peraturan yang berat gitu ya. Tapi kita berusaha nggak mengeluarkan kalian, kecuali memang Kafila yang mengeluarkan kalian gitu loh. Kayak kalian kena sanksi berat dari Kafila sendiri, sehingga kalian nggak boleh ikut lomba memang dari Kafilanya sendiri, baru kita terpaksa mengeluarkan. Tapi kalau pelanggarannya kecil-kecilan, kayak misalnya nggak hadir, atau nggak atau mungkin nggak sopan, itu pelanggaran yang nggak sampai bakal dikeluarkan gitu. Apalagi kita online begini kan, jadi banyak keringanan. Nah, ini kita sebenarnya ada juga nih membership fee gitu. Jadi kalian itu sebenarnya wajib untuk membayar 10.000 setiap bulan dan atau 40.000 setiap semester. Karena kita aktifnya 4 bulan kan satu semester itu. Nah, tapi uangnya nggak dikembalikan kalau kalian mengundurkan diri. Gitu. Cuman kemarin itu kenapa peraturan ini tidak diberlakukan? Karena kalian lomba itu masih pakai biaya sendiri. Jadi kita belum terlalu memperlakukan peraturan ini. Gitu. Cuman kalau kalian mau usul misalnya Kak, bisa nggak dalam 1 bulan 100.000 aja Kak, biar kita banyak duitnya gitu. Bisa usulin. Atau Kak, kayaknya nggak usah pakai bayar-bayar deh Kak, karena online jadi kayak kita sendiri juga ekonominya sulit, boleh. Mau beli kuota misalnya boleh, tapi harus diusulkan ya guys. Kalau kalian diem, udah game over. Terus ini juga ya, benefit yang kalian dapatkan itu selain ada kelas mingguan, insya Allah nantinya ya, ada juga kayak one-on-one coaching session bersama ya senior atau sama Kadava, tergantung lomba yang kalian ikutin. Atau kadang-kadang bisa juga kita ngundang guest mentor, seperti semester kemarin ya, kita ngundang 3 mentor kamu, 3 atau 2? 3 ya. Nah, semester ini belum tahu, cuman ya, bakal Kadava lihat dulu kebutuhan kita tuh apa sih gitu. Nah, sampai sini dulu deh, ada yang mau ditanyain nggak? Kadava kasih 1 menit nih untuk nulis di chat atau mikir. Kalau dari sampai 135 nggak ada yang ngomong, berarti udah clear semua kayaknya. Atau 136 deh.
dari 136 ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyain, nggak jelas, atau apa gitu. Ini ada yang chat ya. Untuk yang ngechat lewat direct message, saya sudah baca, kan saya jawab di grup ya. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Barangkali. Bentar. Oke, ini ada yang chat lagi. Kemal, bayar 10K-nya gimana, Kak? Nah, ini Kemal, sebenarnya kita belum terlalu strict tentang peraturan membayar, karena kalian yang pertama, kalian tuh wajib ikut lomba kan, satu semester. Dan bayar sendiri. Dalam satu semester, kalian wajib ikut satu lomba minimal. Dan itu kalian bayar sendiri. Dan kalian tuh bayarnya tuh kadang-kadang 40.000, 50.000. Jadi kayak udah mengcover biaya ini loh. Jadi kita nggak terlalu strict untuk peraturan itu sekarang karena kalian masih bayar lomba sendiri gitu. Kalau nanti misalnya nih kalian udah bentar. Oke. Kalau misalnya kita nanti udah offline, itu kan enak tuh ngaturnya gitu dan ekonominya sudah stabil misalnya kafilanya, kita akan bayarin kalian untuk lomba dan kalian bisa mulai menerapkan yang ini. Cuman untuk saat ini kita belum nerapin karena kalian masih bayar lomba sendiri guys gitu. Karena kita duit ini ya ujung-ujungnya buat biaya lomba kalian juga sebenarnya. Jadi sama aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Sampai 137. Kalau nggak ada lagi, kita lanjut. Next ya. Nah, ini ada yang namanya general meeting ya. General meeting ini seharusnya nih dilaksanakan 2 kali selama 1 semester. Yang pertama di beginning atau di awal semester, yang kedua di akhir semester. Semester kemarin kita berhasil ya ngadain 2 kali. Dan yang general meeting yang kedua itu kita sekaligus rekrut anggota-anggota baru juga gitu. Nah, sekarang adalah general meeting yang pertama nih dalam semester ini dan insya Allah nanti akan ada lagi di semester yang kedua di akhir semester ini gitu. Nah, general meeting harusnya dihadiri oleh setidaknya 3/4 dari semua pengurus. Jadi 3/4 itu berarti ini kan pengurusnya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4. Cuman peraturan untuk ini nih sebenarnya untuk memilih pengurus yang baru sih sebenarnya. Jadi kayak nggak terlalu ngaruh untuk sekarang. Akan ngaruh nanti di akhir semester ketika kita di Januari ya biasanya, Desember Januari gitu. Ketika kita harus memilih presiden baru dan pengurus-pengurus baru gitu. Nah, jadi apa aja sih yang bisa kita bahas di general meeting ini? Yang bisa kita bahas itu adalah gimana sih? Kan ada deh. Oke, jadi yang bisa dibahas di general meeting ini adalah constitution, misalnya kayak apa sih yang mau kalian rombak dari konstitusi ini? Kalau nggak ada yang mau dirombak, kalian harus tunggu sampai akhir semester. Atau kita juga bisa membahas kayak work plan kita ke depannya kayak apa. Bisa juga kita membahas evaluasi ya, yang nanti akan dibahas di sesi personal talk sama beberapa kakak-kakak pengurus atau yang dari SMA. Cuman kita bisa menyelenggarakan general meeting yang darurat kalau misalnya diperlukan.
Gitu. Misal aja ya. Ini misal aja ya. Misalnya kayak semua pengurus keluar. Jadi kita harus segera mencari nih siapa yang baru, presiden yang baru, siapa ketua ini yang baru, sekretaris yang baru, dan yang lain. Tapi karena yang keluar cuma Kak Raffi, jadi ya nggak perlu kita ada ini yang necessary atau yang emergency. Nah, untuk posisinya sendiri sebagai pengurus itu kita ada ini ya guys, ada presiden, penasehat, advisors, ada sekretaris, ada bendahara, ada divisi research and development, ada divisi media and creatives, ada divisi games and literacy, divisi public speaking gitu. Nah, untuk saat ini presiden itu nggak ada di sini sih. Oh, ada di satu lagi ya. Apa sih namanya? Apa ya waktu itu? Lembagaan itu. Udah lupa. Kalau sekarang presidennya itu adalah Kak Rafif Gena Bratama. Jadi teman-teman kalau ada apa-apa nih jangan ke Kak Dava langsung, jadi ke Kak Rafif dulu. Gitu ya. Kalau bisa ke Kak Rafif dulu, biar Kak Rafif yang menyampaikan ke Kak Dava sebagai advisor. Kalau advisornya sendiri kita ada 3, ada Kak Dava, Kak Ilhan, sama Kak Fauzan Justinov. Tapi kalau Kak Ilhan sama Kak Fauzan Justinov, fungsinya advisory aja, cuman menasihati aja. Mungkin dari jauh atau ya secara secara moral support juga gitu. Jadi dia nggak secara langsung terlibat ke kegiatan-kegiatan kita gitu. Kalian juga mungkin beberapa belum pernah ketemu mereka, so ya it's okay. Yang penting presidennya Kak Rafif ya. Jadi kalau ada apa-apa ke Kak Rafif dulu. Mungkin Kak Rafif bisa say hi sedikit. Oh ya, tadi kan Kak Rafif ada di sesi ice breaking ya, jadi udah pada tahu lah ya. Sekretarisnya kita adalah Dava Fahri. Nah, Dava Fahri ada nggak di sini? Nggak ada. Nah, mungkin karena dia nggak punya WA pribadi, mungkinnya jadi kayak agak susah gitu. Itu ya kita nggak bisa kontrol karena mungkin dari keluarganya memang belum menyanggupi atau gimana, jadi ya itulah susahnya kalau online ya. Tapi ya udah, sekretaris ini meskipun ada tugasnya kadang-kadang masih Kak Dava yang kerjain karena memang Davanya agak susah dihubungi. Sama-sama Dava juga sih. So it's okay. Treasurer ini Kak Hashid. Sementara ini Kak Hashid juga belum terlalu ada job desk karena itu tadi ya, kita belum menerapkan kewajiban membayar itu tadi. Nanti kalau misalnya ada offline, insya Allah nanti Kak Hashid mulai lebih aktif lagi gitu. Terus research and development ini ketuanya Kak Zakwan. Mungkin Kak Zakwan bisa saya hai sekaligus sebutin siapa aja anggotanya. Hi everyone. So I am the head of research and development divisions, and I have approximately 4 members, if I'm not wrong. There are Akil Wijdan and Amar Nabhan, and then Bara Fathi, and once again, I forgot. Nanti diingat-ingat ya. Ini kebetulan nggak ada nih yang lain, Bara, Akil, sama Amar nggak ada. Mungkin lagi sibuk atau lagi. Oh, this Rifki Navendra. Rifki Navendra, Rifki ada. Rifki ada ya, bagus. Terus ya, yang berikutnya Median Creatives, ini Kak Raffi Eldiawan ketuanya, tapi ada nggak di sini? Tidak ada ya guys. Kak Raffi ini dia bertiga sebenarnya. Raffi, Afri, sama satu lagi siapa gitu. Siapa ada yang mau ngaku? Ntar saya lihat dulu ya. Media. Oke, kita next dulu mungkin. Media and Creative itu ada Raffi sama Afri doang, berdua ya. So, ada ini Games and Literacy, ketuanya ada Dika. Mungkin Dika bisa say hi and tell us who your members are. Hello everyone, my name is Muhammad Titka Farizgani, and our previous members there were actually 4 members, but now I think there's 2 now because Razes went out of Kafila.
So there was Razes, Kaisan, Dimas, and also Kak Azam. Ya Kak Azam nggak ada di sini. Azam sama Gaisan nggak ada di sini. Raza sudah keluar. Sedih banget. Azam mana nggak sih? Nggak ada. Oke. Untuk public speaking chamber itu ada Raffi, tapi nanti akan kita ganti ya. Cuman ini kemarin membernya Naufal Afraka doang ya kalau nggak salah. Yang lain siapa sih? Jadi gitu guys, kita tuh kayak untuk Games and Literacy Chamber sama Public Speaking Chamber ini belum belum ada job juga gitu. Karena mungkin karena masih online. Kalau ini kan sebenarnya nih tugasnya tuh adalah mempersiapkan aktivitasnya, terutama logistik. Nah, cuman karena yang punya Zoom Premium itu Kadafa, jadi ya belum bisa mereka yang ngurusin. Kecuali nanti kalau udah offline, mereka yang siapin mungkin papannya, spidolnya, dan lain-lain kayak proyektor gitu-gitulah. Terus juga yang memanage partisipan dari Games and Literacy. Nah, ini kalau dari Kadipka sendiri sudah diperbantukan banyak ya tentang ini. Kayak misalnya Ditka, tolong dong kasih tahu ada lomba ini gitu. Tolong ajarin adik-adiknya lomba ini. Gitu. Terus juga dia collab dengan Research and Development, bagiannya Kazakwan tentang mencari informasi lomba. Ini juga sering ya, udah lumayan kita komunikasi di bidang ini. Cuman ada concernnya di sini guys. Kadang satu event itu kan lombanya macam-macam nih. Ada yang Games and Literacy, ada yang Public Speaking Chamber. Jadi dari Kadafa pribadi kayak mungkin harus ada yang kita modifikasi kali ya dari posisi ini. Karena mereka tuh sangat overlap, sangat berpotongan gitu loh. Kayak kalau teman-teman punya ide nanti bisa disampaikan di personal matter ya. Apakah sebaiknya divisi ini kita satuin atau misalnya kita hapus salah satunya atau kita hapus dua-duanya misalnya, atau kita satuin terus kita ganti namanya jadi divisi lomba atau divisi acara gitu. Jadi biar nggak overlap gitu guys, biar kayak nggak numpuk gitu. Karena itu tadi kan satu event lombanya bisa macam-macam dan bisa mencakup dua lomba ini gitu. Jadi silakan dipikirkan dan sampaikan nanti ya. Oh ini ada di bawah. Maaf guys. Ada di bawah ternyata ya. Oke. So itu aja untuk Constitution. Sekarang kita akan masuk ke sesi personal matter. Ya kan? Nah. Tapi sebelumnya kita istirahat dulu kali ya 3 menit. Kalau ada yang mau ke toilet dulu silahkan. Kalau ada yang mau minum dulu silahkan. Kalau ada yang mau makan dalam 3 menit selesai silahkan. Jadi kita kembali lagi 1.50. Kak Rafif? Masih ada di sini Kak Rafif? Yuk. Oke, jadi kita akan masuk ke sesi berikutnya. Sebelum kita masuk ke personal talk, kita ada ice breaking lagi untuk 10 menit. Jadi silahkan dipersiapkan, Kak Rafif. Nah, nama-namanya siapa aja? Oke, mungkin sembari Kak Rafif mempersiapkan nama-namanya, Hazakon bisa menjelaskan? Bisa nggak menjelaskan ice breaking-nya gimana? Nggak bisa ya? Oke. Bisa. Oke, Rafif sambil jelasin ya. Oke, jadi insya Allah. Ini bisa open cam juga. Nggak bisa pakai HP ya? Bisa. Judulnya Where in the World. Jadi ntar yang kan ada will randomize will-nya gitu. Jadi ntar aneh kocok namanya. Nah, ntar yang dapat giliran silahkan sebutin kalau misalkan punya kesempatan di dunia ini mau kemana and why. Oke gitu ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Tanya.
Masih lama Kak Rafif? Banyak ya, ada 25. Kak Dava nggak usah. Oke, sembari Kak Rafif mempersiapkan, mungkin ada satu tambahan juga terkait konstitusi tadi ya. Untuk teman-teman yang mungkin joinnya itu di bulan Mei kemarin ya, atau baru join di kayak pertengahan semester, itu kalian belum diberi kesempatan untuk menjadi pengurus. Karena kita pemilihan pengurusnya setiap Januari gitu. Kecuali nanti kan kita mau cari nih pengganti Raffi siapa. Bisa aja dari teman-teman yang baru join menjadi penggantinya Raffi. Kalau misalnya divisinya dipertahankan gitu ya. Kita nanti akan bahas ya apakah divisinya dipertahankan atau mungkin harus kita rombak atau kayak gimana ya, nanti akan kita bahas setelah ice breaking ini ya. Mungkin juga ada teman-teman yang mau bertanya dulu misalnya. Jadi statusnya teman-teman yang baru join ini statusnya semuanya anggota gitu ya, jadi bukan pengurus. Cuma nanti Januari bisa. Boleh dong. Mungkin untuk Saudara Arfan, untuk saran bisa diberikan saat personal talk aja ya. Ini kalau mau bertanya dulu. By the way, kita ada 2 Arfan kan? Arfan yang SMA sama Arfan yang SMP. Iya nggak sih? Atau namanya siapa? Afan. Arfan. Kita ada 2 Arfan kalau nggak salah di tim ini. Sudah siap Kak Rafif? Kaki bungsu. Insyaallah, insyaallah. Udah siap. Oke, silakan di share screen. Mungkin bisa pilih 3 orang aja kali ya Kak Rafif. Oke. Teman-teman nanti yang kepilih harus on cam dan on mic ya. Start. Oke, di roll dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rifki. Ada? Hadir Kak, hadir Kak. Present. Ya, ada. Oke, jadi Jadi mungkin akan saya jelaskan lagi ya. Kalian akan dibagi ke beberapa breakout room bersama satu senior yang akan menjadi pemandu. Tugas seniornya adalah untuk menanyakan kalian, kira-kira kalian ada masalah nggak selama join di KSET? Ada saran nggak buat perkembangan KSET? Atau mungkin mau ngomongin personal life juga nggak apa-apa, ada masalah di keluarga, tahfidz, atau sekolah. Tapi mereka nggak bakal ngasih saran ke kalian, jadi mereka cuma dengerin aja ya. So, untuk kakak-kakak senior, di sini ada Kak Zakwan, Kak Rafif, sama Kak, siapa lagi ya? Iqbal, ada Iqbal. Boleh, boleh. Kak Zakwan, Kak Rafif, Kak Iqbal, sama Kak, tadi siapa ya? Kak, kita bagi, bentar. Tiga grup aja deh, cukup. Oke, 3 grup aja. Kak Zakwan, Kak Rafif, sama Kak Iqbal. Jangan lupa dicatat itu yang mereka akan ucapkan apa, masalah-masalahnya apa, saran-sarannya apa. Nanti kalian bertiga akan presentasikan setelah 10 menit ya. Secara umum apa gitu. Jadi I will assign you guys to a breakout room. Jadi silakan siap-siap. Oke. Saya assign ke yang satu, saya assign ke yang dua, yang tiga. Ini acak ya.
Ayo silakan join semuanya. Ditka, belum di-assign kah? Room 3 ya. Ini virus nih ketahuan. Kak Iqbal mungkin butuh bantuan. Yes. Tadi itu ya, kenapa? Masalah dan saran-saran. Sama tolong dicatat ya. Ya. Ini kalau misalnya ada yang mau ngomongin constitution, mungkin bisa Ditka atau Hashid. Ada Hashid? Oh ya, Ditka sama Hashid bisa bantuin. Ada chat ya. Kalau mau membahas constitution. Silahkan. Ya. Oke. Keren. Ini kalau mau ngomongin, sorry motong. Kalau mau ngomongin constitution ada di chat. Bisa refer ke link itu. Oke. Thank you, Kak. Oke. Lanjut dulu. Suaraku kedengeran nggak, Kak? Kedengaran. Apa ya, kalau ada sih selama di sini nggak ada masalah. Enak-enak aja. Same, nyaman aja sih, comfortable. Nyaman ya. Oke. Oke. Ini Arfan Faizan atau Alif Takir gitu. Marzuq, Fatir, ada yang mau disampaikan? Ada keluhan selama dikasih gitu? Ada sih Kak, satu masalah itu kadang-kadang kan pas Kak Dava itu nyampein informasi kan kadang-kadang ketutup sama grup chat kan. Nah, jadi kalau saran sih itu apa namanya diberikan itu grup khusus untuk informasi-informasi begitu. Oke. Sip. Ini jadi tadi masalahnya karena informasinya banyak ketimbun sama chat lain gitu ya di grup ya? Apa gimana? Iya Kak. Ini informasi semuanya atau secara umum atau lomba doang gitu? Itu semua informasi. Kadang-kadang kan ketimbun sama chat jadinya nyarinya agak susah, terus kadang-kadang juga ketinggalan gitu. Oh, oke. Siap. Yang lain punya masalah? Fatir mungkin atau Alif Zakir? Aneh nggak ada. Saya sih belum ada, Kak. Oke. Marzuq, Rifki? Nggak ada sih aneh. Virus. Oke, so di sini sudah ada Kak Zakwan, Kak Iqbal, Kak Rafif. Jadi silahkan nanti dari Kak Zakwan sama Kak Iqbal sama Kak Rafif bisa menjelaskan summary atau ringkasan personal talk-nya tadi. Mungkin bukan personal kali ya, small group talk-nya tadi selama 3 menit masing-masing, maksimal ya. Jadi bisa lebih singkat.
So kita mulai dulu dari Kak Rafif mungkinnya sebagai President, Mr. President. Boleh kalau misalnya mau share screen silahkan. Time is yours. Boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Menjelang kepada saudara Rafif. Kok berkurang ini? 24. Tiga menit. Oke. Lama nggak? Udah. Oke, silahkan. Ini ntar ya. Nah, spotlight dulu kali ya. Yang tadi dibahas pas apa namanya, pas breakout tadi kan, kata mereka belum ada kendala atau belum ada keluhan so far, tadi kata Noval. Sama yang lain nggak ada, belum ada kendala apa-apa sama kaset atau sama konstitusinya. Sama Anda tanyain satu-satu alasan mereka masuk kayak City buat apa gitu. Sudah? Sudah tadi kayaknya itu. Oke, thank you. Next, Kak Zakwan. Oke, jadi tadi kita ngobrolin, bukan ngobrol sih, sempat nanya-nanya tentang apa masalahnya. Sejauh ini sih belum ada masalah, tapi tadi ada sedikit saran tentang informasi gitu. Jadi biasanya kan banyak informasi nih yang disebar ke grup, misal kayak lomba-lomba atau mungkin kumpul-kumpul, tapi mereka kebanyakan ada yang nggak kebaca karena ketimbun sama cacat setelahnya gitu. Jadi sarannya tadi kayak dibuat satu platform atau media buat kayak semua informasi-informasi atau next meeting atau next program yang ada di KSIT gitu. Mungkin bisa pakai yang kayak dulu sticky notes online atau something like that. Terus tadi setelah itu kita bahas tentang kayak mereka mau dalamin kemana gitu di KSIT ini. Mau pengen fokus ke lomba apa gitu. Jadi tadi dari 7 orang, 6 orangnya pengen ke Games and Literacy Chamber. Ada kebanyakan di spelling bee, sama ada satu di English Olympiad, dan satu dari 7 orang itu pengennya ke speech gitu. Jadi sejauh ini so far kebanyakan lagi pengen ke spelling bee gitu. Is that all? Okay, thank you. Iqbal silahkan. Ya, sejauh ini tadi sempat tanya-tanya. Ada 2 saran dari kelompok anak. Yang pertama ada yang memberi saran diadakan seperti conversation time dengan tema-tema tertentu, bisa seperti mingguan atau bulanan, tapi ada acara seperti itu. Yang kedua ada saran pembagian kelas setiap bidang seperti speech, olimpiade, spelling bee, dan lain-lainnya, agar bisa lebih spesifik seperti itu. Mungkin cukup. Oke, thank you semuanya. Masukannya sangat berharga ya. Jadi kalau kalian punya masukan, itu sangat kami tunggu. Jadi kalau setelah ini misalnya teman-teman masih ada masukan, kritik, saran, bisa disampaikan aja ke Kak Rafif lewat PM, personal message ya. Jadi nggak usah malu, nggak usah ragu. Kita semua menerima masukan, saran, dan lain-lain. Tapi jangan lupa harus dengan sopan ya. Oke, jadi yang pertama tadi dari Kak Rafif, belum ada masukan sama sekali. Dari Kak Zakwan mungkin ada platform khusus untuk informasi, biar chatnya nggak ketimbun, itu bagus banget. Saya catat dulu ya. Kalau dulu tuh kita pakai, apa namanya? Udah lupa juga. Padlet. Padlet ya.
Padlet. Cuman nggak tahu ya. Kira-kira apa nih Kak Zakwan kendalanya kalau pakai Padlet? Sebenarnya kendalanya nggak ada sih, cuman paling jarang aja yang buka Padletnya gitu. Kan Jadi, soalnya dulu isinya Padletnya cuma informasi lomba gitu. Jadi sekalinya udah dapat satu lomba, jadi ya udah nggak buka lagi gitu. jadi concernnya kemarin itu mungkin teman-teman nggak kepikiran untuk buka si Padlet itu. Kalau di WA kan kayak tiap kali yang lihat, oh ada lomba baru nih. Jadi nggak memperbanyak cabang apa ya app yang digunakan gitu. Mungkin kedepannya kita bisa bikin grup WA yang satu lagi kali ya, yang cuman admin yang bisa ngomong di situ. Itu mungkin bisa kita jadiin solusi. Kalau teman-teman punya saran lain silahkan. Tapi kalau misalnya kita pakai app lain kayaknya susah deh. Soalnya kayak harus buka sini, buka situ. Mending di WA aja sekalian semuanya gitu. Waktu itu ada saran juga sebenarnya dari bapaknya Razes yang sudah keluar agar kita update tuh di email. Jadi kayak tiap ada lomba baru, kalian bakal di email gitu. Cuman concernnya ya itu tadi kan, kalau ke cabang nanti kebagi fokusnya. Nggak semua dari kalian ngecek email setiap hari kan. Tapi ya mungkin ada yang ngecek setiap hari, cuman kayak kalau kayak gitu nanti susah nih. Kalian harus buka satu-satu inbox gitu kan. Kalau tiap ada lomba baru. Jadi mending di WA gitu. Sebenarnya ada yang lebih bagus dari WA, Line. Karena di Line itu kita bisa nyimpan notes dan kalian meskipun kalian baru masuk Line tersebut, kalian bisa membuka notes tersebut. Jadi kayak kita bisa refer nih lomba tahun lalu apa aja buat referensi kita yang tahun berikutnya. Jadi kita nggak cari-cari lomba terus, tapi kita tinggal ikut lomba yang pernah kita ikutin dulu gitu. Cuman kalian nggak pakai Line, itu persoalannya. Jadi ada yang namanya user experience, ada yang namanya user interface gitu ya. Konsep dalam menggunakan sesuatu aplikasi itu. Yang pertama user experience-nya kalian experience cuma WA. Itu yang kalian paling nyaman, yang kalian pakai setiap hari, yang kalian paling bisa gitu kan. Kalau interface-nya WA sendiri memang nyaman dipakai, memang gampang diakses. Tapi ya kekurangannya itu di WA itu nggak ada notes. Jadi kita harus scroll gitu kan. Cuman ya thank you for the concern. Tadi dari Iqbal ada 2. Yang pertama itu ada in conversation time gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah tugasnya tim asrama nih di acara bahasa. Cuman nggak tahu nih acara bahasa sekarang apakah menerapkan conversation atau enggak. Cuman kemarin dengar dari Kak Zakwan menerapkan ya. Mungkin bukan conversation, lebih ke speaking atau reading gitu ya. Jadi kayak dia ngebaca teks dengan suara. Nah, tapi bisa kita jadikan usulan di sini. Mungkin nanti ini nyambung ke usulan berikutnya ya. Ada kelas-kelas khusus masing-masing bidang. Nanti mungkin teman-teman yang join public speaking, kita bisa tekankan lagi nih kemampuan public speakingnya. Entah itu conversation, atau mungkin speech, dan lain-lain gitu. Oke, thank you buat semua sarannya. Jadi ini nggak ada yang menyarankan tentang konstitusi ya. Berarti setuju semua nih. Oke, kalau setuju semua, teman-teman harus siap-siap dengan semua konsekuensi yang ada. Oke. Mungkin itu aja untuk sesi personal matter hari ini. Rencananya ke depan bakal ada banyak personal matter atau personal talk lagi. Jadi nanti ke depannya teman-teman insya Allah akan di-assess atau dinilai, bukan dinilai juga sih, diberikan kesempatan untuk mengungkapkan aspirasinya secara berkala gitu ya. Dalam satu semester mungkin sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali gitu. Jadi simpan dulu kalau punya usulan yang lain sampai kita jumpa lagi di sesi yang berikutnya. Itu aja. Sekarang kita ke acara yang terakhir sebelum penutup ya, awarding session. Ini yang paling seru sih. Mungkin. Jadi okay, so I'm gonna share my screen now. I'm gonna move the spotlight first. Jadi
awarding session ini adalah bentuk apresiasi kecil-kecilan ya untuk teman-teman yang sudah berjasa nih ceritanya untuk KSET selama tahun ajaran yang kemarin. Jadi yang dulu-dulu banget nggak kehitung ya karena udah beda judul. Sebentar, mana ya? Oh iya. Kalau misalnya kita udah offline, rencananya bakal dikasih hadiah langsung gitu. Tapi karena online begini, mungkin hadiahnya nggak materialistik ya. Jadi ya itulah kendalanya guys. Kalau online, jadi susah kalau mau ngasih hadiah. So, bismillahirrahmanirrahim. Dia mau buka. Soalnya gini guys, selama sejarah kafilah, kita itu gimana ya? Bukannya kita tidak memberi atau diberi apresiasi, tetapi kadang saya rasa apresiasinya itu kurang fair gitu lah. Kok gini? Contohnya gini, mungkin untuk teman-teman yang pernah ngerasain sekolah offline di sini, kita itu ada apresiasi setiap upacara pagi, gitu kan? Kita ada istilahnya pembacaan anak-anak atau siswa-siswa yang menang lomba di seminggu kemarin. Jadi misalnya sebelum selesai upacara tuh kayak bakal dipanggil nih, selamat kepada A, dia setelah juara ini, terus disuruh maju ke depan, terus kayak ada simbolis pemberian piala, selesai. Nah itu, terus di setiap akhir semester kadang-kadang kita itu ada pemberian penghargaan siswa terbaik di 3 bidang, ya kan? Di bidang asrama, di bidang akademik, dan di bidang tahfidz. Biasanya masing-masing kelas itu dapat 1 untuk bidang akademik. Kayak misalnya terbaik di kelas 5 siapa, di kelas 4 siapa. Tapi sekarang kayaknya ada 1A, 1B gitu-gitu ya. Kayaknya per kelas itu. Terus kalau yang di bidang tahfidz itu nggak ngerti juga sih kriterianya apa ya. Tapi yang pasti dia adalah anak yang memenuhi target, yang mungkin melebihi target, dan dia anaknya sopan gitu, kayak disiplin gitu. Karena kalau sejauh ini sih Kak Dava lihat, mungkin nanti kakak-kakak yang SMA bisa nambahin ya. Kalau dulu-dulu sih yang dapat tuh bukan yang kayak 30 juz gitu-gitu, enggak. Beda lagi apresiasinya. Kalau yang terbaik tahfidz ini lebih ke yang well-rounded. Dia hafalannya memenuhi target, dia menang lomba juga kadang-kadang, dan dia anaknya disiplin, itu sih. Gitu enggak? Atau mungkin anak SMA yang lain mau nambahin? Enggak ya? Terus kalau yang asrama itu lebih nggak jelas lagi guys, terbaik asrama itu. Cuman kayaknya lebih ke subjektif yang subjektif Ustadz wali asrama lihat gitu. Kayak misalnya apakah dia sholatnya di depan terus tepat waktu, atau enggak dia nggak pernah melanggar, atau mungkin dia anaknya sopan gitu kan, nggak yang neko-neko. Itu sih kayaknya yang bakal dipilih. Cuman bukan urusan kita kan asrama dan tahfidz. Urusan kita tuh akademis nih, karena kompetisi bahasa Inggris adalah prestasi akademis, ya kan? Kita ada pelajaran bahasa Inggris di sekolah kita, tapi apresiasi yang diberikan setiap semester itu hanya diberikan kepada orang yang nilainya tertinggi di kelas selama semester tersebut, alias ranking 1. Meskipun nggak disebutin secara literal bahwa dia tuh ranking 1, tapi kita udah tahu, itu udah rahasia umum gitu kan. Nah masalahnya, kalau apresiasinya pas upacara, itu dia cuma dipanggil ke depan dan difoto-foto. Kalau yang setiap semester ini, dia dipanggil ke depan, dia diberikan materialistic prize gitu. Kayak misalnya buku, tulis, alat tulis, atau buku beneran, sama kadang-kadang makanan juga, ada goodie bag kecil gitu lah. Mungkin sebagian dari kalian pernah dapat gitu ya. Tapi kok yang menang-menang sampai nggak tahu tuh sampai seplanet jagat raya nggak dikasih penghargaan itu. Entah dia olimpiade matematika,
di mana terserah, nggak dikasih yang kayak gitu. Kecuali dulu pernah pas saya kelas 2 itu penghargaan akademis diberikan kepada yang menang lomba aja. Karena waktu itu yang menang lomba dikit. Sekarang tiap hari, tiap minggu ada yang menang lomba gitu kan. Mungkin concernnya itu, oke kita kasih yang juara kelas aja deh, karena jumlahnya udah pasti 1 setiap kelas gitu kan. Cuman ya in my opinion, you should also give another reward lah untuk orang-orang yang menang lomba, khususnya yang tingkat nasional ke atas, karena susah menang lomba tuh, lebih susah daripada juara kelas. Nah, cuman dulu pernah sih kayak kalau misalnya dulu kita juara KSM itu sampai dikasih apa gitu sama Abah pernah, karena kita dulu jarang menang KSM. Sekarang kayak menang terus, jadi kayak apresiasinya kurang. So ya terimalah ini ya, mungkin nggak seberapa, cuman harapannya kalian itu tahu kalau kalian itu valuable, kalian tuh kayak berharga banget loh berada di KSET ini. Gitu, siapapun kalian, satu persatu dari kalian itu adalah aset yang sangat berharga untuk Kafila School English Team. Karena yang pertama, kita tuh satu-satunya komunitas yang masih aktif selain OPKIS. Jadi kayak mungkin tim Olimpiade, mungkin mereka masih latihan, tapi nggak se-rigorous kita gitu loh. Kita kan kayak semua jelas nih, peraturannya jelas, ngumpulnya ada, gitu. Terus kita ikut lomba banyak. Kalau yang lain tuh pada mandek semua, guys. Semua lomba yang lainnya. Jadi kalian tuh harus bangga dan bersyukur lah, kayak masih ada wadah bagi kalian untuk berkembang meskipun online. Karena guru-guru mata pelajaran lain juga susah nih menghandle segala macam sekaligus gitu. Karena guru di Kafila tuh kekurangan SDM. Jadi kayak mereka kadang-kadang harus ngerangkap bina prestasi, ngerangkap guru fisika, ngerangkap pembina lomba fisika juga gitu. Jadi karena concern itu salah satunya mandek. Jadi itulah kenapa KSET ini sangat penting. Kita itu kayak diharapkan banget lah sama guru-guru, sama mereka yang ada di manajemen di atas gitu. Kayak mereka tuh berharap banget kita itu masih bisa terus konsisten dalam memberikan kontribusi untuk Kafila gitu. Nggak wajib, cuman kayak kita kan sekolah internasional gitu kan, kayak yang dilihat pertama kali pasti Inggrisnya dong. Nah, dengan adanya komunitas ini harapannya kita bisa memenuhi ekspektasi itu. Oke, ini sudah panjang lebar banget, tapi intinya kalian tahu ya, bahwa kalian tuh berharga, kalian tuh valuable banget di sini, meskipun mungkin cuman kecil-kecilan kayak gini. Oke, langsung aja guys. Ini ya, ada orang bilang, you are more than just numbers. Ini yang pertama kalian harus ingat. Mungkin nggak semuanya bakal disebutkan di sini, tapi yang jelas kalian itu lebih dari sekedar award ini. Meskipun kalian nggak disebutin di sini, kalian itu ya punya apa ya value di diri kalian masing-masing gitu. Yang semuanya itu adalah unik dan semuanya itu adalah luar biasa gitu kan dengan cara masing-masing. Tapi kalau yang hari ini disebutkan mungkin yang signifikan kontribusinya kepada KSET. Yang pertama ada kategori the straight Ace ya. Kategori the straight Ace ini diberikan kepada KSET members yang least absence in mass and small gatherings. Jadi mereka ini adalah orang yang paling rajin nih hadir dalam kegiatan-kegiatan berdasarkan apa ya yang berhasil kami record lah, yang berhasil di rekap oleh sekretaris juga gitu kan. Mungkin nggak sepenuhnya valid, tapi kami menghargai orang-orang yang berusaha untuk hadir setiap ada ngumpul gitu. Entah itu ngumpul kecil-kecilan ataupun ngumpul besar kayak gini gitu. Nah, dan dari rekap itu ada 4 nama yang muncul. Jadi ya congrats untuk Ditka, Raffi, Fizakwan dan juga Raffi Eldiawan. Tapi Raffi nggak hadir sekarang ya. Dipertanyakan nih Raffi. Mana nih? Oke. Jadi ini yang penting banget. Lebih penting dari prestasi itu sendiri ya kayaknya. Ya, Siapa? Jadi kalian itu ketika kalian hadir ke meeting, kalian tuh udah show your respect gitu loh kepada pembicara meeting tersebut.
atau kepada senior kalian yang ngadain acara tersebut. Dan itu for me it's the most important. Bagaimana kalian itu punya akhlak yang baik, punya respect atau rasa hormat, punya apa ya, istilahnya tuh humbleness juga gitu. Kalian tuh rendah hati, nggak kayak apaan sih ini acara paling gitu-gitu doang. Tapi kalian tetap hadir, itu luar biasa sih, terlepas online kayak gini. So you guys must be proud of yourself gitu. Nah ini kalau misalnya kalian mau unmute, silakan biar rame gitu. So kita next. Ini ada The Archers. Apa nih? Siapa yang tahu artinya The Archers? Kalau tadi kenapa dinamain straight A? Karena attendance gitu ya. Dia selalu hadir. Sekarang The Archers. Siapa yang tahu artinya The Archers? Nggak ada ya. Pasti ada tapi malu. Beberapa batas gitu ya. Siapa tadi? Zakwan. Oh, Zakwan. Archers itu artinya pemanah. Para pemanah. Kenapa para pemanah? Ketika kita memanah sesuatu, apa yang berarti gini loh. Ketika kita memanah, panahnya itu akan melesat jauh kan? Jauh banget sampai tembok atau sampai tujuan yang dituju. Jadi penghargaan ini tuh diberikan kepada KSCT members yang sudah broken through their limits. Mereka sudah keluar dari zona nyaman mereka, melesat jauh, meskipun mungkin belum nyampe nih ke titik yang kalian tuju gitu. Nah, jadi penghargaan ini diberikan kepada, nah ini ada Hafid Akbar yang sudah ikut 4 lomba, ada Zaki Muhammad Ramadan juga yang sudah ikut 3 lomba, Naufal Afraka Ramadan sudah ikut 3 lomba, dan Dafa Fahira Jasa yang sudah ikut 2 lomba. Meskipun mungkin belum rezeki kalian untuk menang, tapi kalian tuh sudah melebihi ekspektasi kita loh. Dengan kalian ikut lebih dari 1 lomba itu sudah luar biasa dan kalian patut mengapresiasi diri kalian. Ini maksudnya kelas of 2026 itu tahun lulusnya ya. Kalau salah nanti tolong dikasih tahu. Jadi itu selamat, yay. Mana nih ada nggak Hafid di sini? Hafid ada ya, tetap semangat ya Hafid. Iya nggak Hafid? Tetap semangatnya. Iya. Zaki tetap semangat juga nggak? Semangat Kak. Iya, bagus. Naufal? Semangat dong, Kak. Mantap. Dafa Fahri nggak ada ya? Oke, jadi bukan tentang menang lombanya, tapi tentang seberapa berusaha kita gitu. Oke. Kita ke kategori berikutnya, The Rising Stars. Rising Stars itu diberikan kepada KST members who won their first competition with no prior winning experience. Jadi diberikan kepada teman-teman yang mungkin baru pertama kali menang gitu ya di kompetisi bahasa Inggris setelah sekian kali mencoba gitu ya. So, congratulations untuk yang pertama ada Kak Rafif. Ini enggak urutan sih. Rafif ini dia sudah ikut 4 kali ya, berdasarkan yang kerekap gitu kan. Dan alhamdulillah akhirnya menang juga di Medi Science English Olympiad sebagai peraih silver medal. So ya, congrats Kak Rafif. So ada Dimas juga yang setelah 3 lomba akhirnya menang di IF Gajah Mada sekali di 2021. So ada Amar juga yang setelah 2 lomba, mungkin bukan setelah 2 lomba ya, tapi kayak dari 2 lomba dia berhasil menang 1 gitu, picking skills. Nah, mungkin dari Dimas ada yang mau disampaikan karena dari perwakilan deh. Gimana nih Dimas? Apa yang dirasakan sekarang? Gimana ya, Kak? Kayak semua beban udah nggak ada lagi gitu. Oh, Akhirnya menang. Ya tetap berusaha aja lah, walaupun belum masuk 3 besar atau baru masuk semi-finalist gitu. Terusin aja, nanti bakal sampai kok. Amin, insya Allah. Apalagi masih kelas 2 kan. Semangat. Bagus. Mentalitasnya bagus, harus dipertahankan ya. Oke. Next kita ada Kak Ahmad Akil Wijdan.
2 lomba akhirnya berhasil di Olimpiade Nasional B, tapi nggak ada Kak Akil. Dan sekarang ada Arga Ninagra Arkan Atmadatu yang baru masuk ya, langsung menang, alhamdulillah berhasil. Semoga nanti agak bisa dapat yang lain-lain juga. Oke, kita next ke kategori berikutnya nih, The Gladiators, awarded to KSET members with the most competitive records. Jadi gladiator ini bengis gitu ya. Tapi bengisnya konotasinya positif. Kalian tuh aktif banget, terus kayak agresif banget nih, kayak pengen ikut banyak lomba, menang banyak lomba, dan segala macamnya lah. Pokoknya kalian tuh gladiator gitu. Gladiator yang bengis dalam arena. Okay, are you ready? Ready. Ready, yes. Bara nih. Nih, ada beberapa sih. Yang pertama ada Ditka, tentu saja ya. Ini sudah rahasia umum. Ditka selama tahun kemarin udah ikut 15 lomba, if I'm not mistaken. Dan dari 15 itu dia menang 6-nya. Gitu ya, ada di bawah ini. Yang pertama dia jadi itu kan yang Eurasian Spelling Bee, masih semifinal sih, tapi kayak itu udah disaring dari se-Asia juga. Dan he got perfect score, so congratulations Ditka, 70 out of 70. Mohon doanya untuk final juga buat Ditka nanti. Terus dia juga menang di IF Jogja Spelling Bee, Ramadan Spelling Bee sebagai champion. Terus second place juga di Youth Foria Spelling Bee di SMA Cendana Mandau. Terus juga di IMSC International Spelling Bee. Meskipun nggak masuk ke grand finalnya ya, tapi di kategori dia berhasil jadi juara 3. Meskipun mungkin kayaknya kesalahan panitia sih. Yang ketiga juga di iOS Student Olympiad. So ya, yeah, Ditka, congratulations. Next kita ada Bara. Bara yang membara seperti namanya ya. Jadi Bara ini. Bara, yeah. Yes. Bara ini dia dari 7 lomba di tahun kemarin berhasil menang 4 ya. Dan semuanya champion. Kecuali yang terakhir itu most favorite champion. Ada yang ngechat ya kan? Yes, Lord Bara. Jadi yang pertama itu ada di Virtual Spelling Bee 2021 Bayu ITM Malaysia. Ada juga di IF Gajah Mada bareng Dimas. Terus juga di National English Competition ya. Di Unimed waktu itu. Dan di Umu Sabri Expo Speech Contest sebagai most favorite champion gitu. So congratulations untuk Bara. Next ada Congratulations Bara. Ya, yes. Ada Ahmad Zakwan Hanif Reva. Kak Zakwan ini juga ikut banyak banget ya, ada 5 dan semuanya itu rata-rata speech ada 1 spelling bee. Dan alhamdulillah berhasil menang 2. Yang pertama di English Festival UMS sebagai juara 2 dan yang kedua di BBC Action waktu itu bareng Amar juga dan lain-lain ya. Jadi juara harapan 1. Jadi masih berharap nih. Enggak lah. Oke. So congrats untuk Zakwan. Next ada ini nih Rising Star juga, Gladiator juga. Dari 2 kompetisi menang dua-duanya ya Kak Yuki. So congratulations buat Kak Yuki. Mungkin dari Kak Yuki ingin mewakili Gladiators di sini. Mungkin kurang kali ya. Ya udah. Mewakili itu maksudnya gitu Kak? Mungkin bisa disampaikan kesan-pesannya selama ikut lomba sampai bisa menang, dan sebelumnya kan nggak pernah menang kan lomba-lomba apapun gitu. Sebelumnya ya? Iya belum. Jadi setelah berhasil menang, apa yang dirasain? Awalnya itu aneh sendiri, kayak coba-coba doang. Kayak, yuk, kamu ada kemampuan, coba aja ikut. Ya udah ikut. Ya akhirnya menang. Habis itu gara-gara lihat kan, sebenarnya yang motivasi aneh itu cuma satu sih. Gak ada kayak pengen banyak medali, gak ada kayak. Sebenarnya motivasi aneh itu kan motivasi orang berbeda-beda. Nah, motivasi Aneh itu gara dapat banyak apresiasi dari orang-orang sekitar Aneh. Akhirnya Aneh pengen ikut lebih banyak lomba lagi. Nah, terus lomba selanjutnya alhamdulillah dapat medali juga.
terus masih berlanjut lah seterusnya. Alhamdulillah. Pesannya kepada teman-teman yang mungkin belum rezeki gitu untuk menang-menang gimana? Kak Yuki. Siapa gimana? Pesannya kepada teman-teman yang lain mungkin yang belum rezeki untuk menang. Sarannya sih sabar aja, pasti ada waktunya gitu. Belajar lagi. Aneh udah kayak 3 kali lomba di SMP tuh kalah semua, ya biasa aja. Pasti ada waktunya gitu. Tetap belajar, tetap usaha, jangan nyerah. Cari bidang yang benar-benar kamu tekunin, yang benar-benar sekiranya kamu bisa. Waktu itu Aneh kan ikut spelling bee, ternyata kurang cocok. Ikut storytelling juga kurang cocok. Masuk ke Olimpiade ini ternyata cocok, ya udah Aneh lanjutin kayak gitu. Oke, mantap. Ini Kak Yuki juga udah daftar lomba yang lain lagi ya. Agustus, so good luck juga buat Kak Yuki dan thank you. Dan congrats juga buat semua teman-teman yang dapat The Gladiators. Kita next ada ini nih. Harga ada yang paling sedap, paling pedas. The Legends. The Legends ini diberikan kepada teman-teman dengan outstanding achievements no one in the history of Kafila International Islamic School has ever done before. Jadi kayak mereka tuh orang pertama nih, atau yang paling gitu ya, yang pernah mendapatkan sesuatu ini. Siapakah mereka? Jeng 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 jeng. Jeng 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 Siapa jeng. nih? Oke. Jadi yang pertama, Drum roll. ini nggak ngurut sih. Kayak semuanya legend. Yang pertama itu Gaisan. Gaisan nggak ada di sini. Ya, sayang banget. Gaisan itu adalah orang pertama di dunia ini ya yang pernah break ke top 5 sebuah kompetisi bahasa Inggris sebagai anak SMP Kafila. Itu sebelum kita, Ustaz. Kak. Ini bareng-bareng kalian, bareng Pas apa? banget pertama kali lomba. Yang apa itu? Izefest ya, Izefest. Oh, Izefest. Gaisan yang pertama kali bisa sejauh itu sebagai anak SMP. Oke. Selamat Gaisan yang nggak ada di sini. Semoga nanti lihat videonya ya. Gaisan kalau menonton di rumah, hai, emang kayak live TV ya. Enggak. Terus next ada Amar, Rahman Eljat. Amar ini adalah santri pertama Kafila yang pernah menang English Olympia sepanjang sejarah ya. Ini bisa dicek lagi, semoga benar. Dan kompetisi yang dia menangkan waktu itu thinking skills di BBC Action, dan itu kita belum pernah dapat sih sebelum itu. So congrats Amar juga yang nggak ada di sini. Semoga nonton di rumah ya. Dadah. Yang ketiga ada Aga. Mana nih Aga nih? Argani Nagra, Arkan Adnara 2. The first student to ever win an English competition before being officially inaugurated as a Kafila student. Mungkin agak bisa disampaikan sedikit ya, bisa open mic-nya, kayak apa sih yang agak rasain bisa menang lomba sebelum masuk Kafila, dan sebelumnya emang nggak pernah menang kan di spelling bee ini. Apa yang agak rasain dan kira-kira pesan-pesan buat teman-teman apa nih? Unmute dulu. Thank you so much for this opportunity, because how do you feel? Because this is amazing. Amazing. So what do you say? My first time. Mungkin Aga bisa kasih pesan-pesan juga buat teman-teman kelas 1 yang baru masuk. I don't know what to tell. It's okay. It's okay. Do you have anything else to say? Maybe kayak apa kesannya gitu ikut lomba kemarin, seru nggak? Yes, it's fun. So fun. So, what do you plan for your next journey? I wanna win the international English competition. Okay.
Good luck ya. Okay, thank you Aga. Iya. Jadi ini Aga, dia memang pertama kali menang spelling bee, sebelumnya nggak pernah. Bahkan mungkin nggak pernah ikut juga kan spelling bee sebelumnya. So, yeah. So everyone can win. Can win even though they have no experience. Setiap orang bisa kok menang meskipun tanpa pengalaman. So, ya tetap semangat aja lah buat semuanya. Terus next, siapa nih? Ntar ngetes dulu. Iya, Bara adalah the next legend ya. Karena Bara ini adalah gini sih. Bara ini adalah anak SMP pertama yang menang lomba internasional khususnya di bidang English competition gitu ya. Waktu itu di UITM. Jadi dan pertama juga yang bisa mendapatkan penghargaan sebanyak itu di kelas 7. Correct me if I'm wrong, kalau nggak 7, 8 gitu ya. Anggap aja 8 lah ya. So, Bara, you deserve it. Maybe you have something to say for your friends. Kesan-pesan sama saran lah teman-teman yang lain. Kesannya sih alhamdulillah banget. Waktu itu kan pas anak pertama kali mau join organisasi KSIT ini, saya juga bilang ke orang tuanya cuma pengen nyoba-nyoba aja, siapa tahu rezeki gitu kan. Saya tuh pas masuk, Ana juga nggak percaya diri, soalnya Ana bahasa Inggris aja kadang-kadang kurang bagus. Tapi alhamdulillah ya karena usaha, alhamdulillah bisa menang banyak penghargaan. Kalau pesan-pesannya buat teman-teman? Apa ya? Ya jalani aja, kalau misalnya kalah jangan ngeluh, kalau menang jangan cepat puas. Oke. Thank you and congrats. You're welcome, thank you Kak. Oke, nah next kita ada Ditka. Oke, Ditka ini adalah siswa yang paling banyak ikut lomba sepanjang sejarah Kafila. Cek deh siapa aja deh, Zaki Asidiki, Goziba Sayem, Aulia Urahman, dari angkatan-angkatan lama, itu nggak ada yang ngalahin Ditka dalam partisipasi lomba. Maybe Ditka, did you count how many times have you participated in a competitions? I actually lost count. Ya, he lost count gitu ya. Kayak Ditka ini sebulan tuh bisa tiap minggu, kayak sebulan 4 kali lah paling nggak lomba. So what do you say for your friends? And maybe you can give your kesan-pesan gitu selama ikut lomba. Ya kalau itu ya nggak pernah, jangan pernah give up lah. Kan masih SMP kan, ya partisipasi aja dalam kompetisi itu. Siapa tahu bisa menang. Mungkin juga dapat penghargaan? Bukan. Pengalaman? Ya pengalaman. Tapi Ditka ini emang suka lomba atau memaksakan diri sebenarnya? Sebenarnya sih suka lomba aja. Soalnya kalau Kak Dava ya, kalau Kak Dava pribadi, I don't like competition karena competition tuh membuat saya tuh nggak bisa konsentrasi dengan kegiatan saya yang lain gitu loh. Dan dia tuh membuat saya tuh stres. I don't like competition. Jadi I competed because I was forced. Jadi Kak Dava tuh lomba lebih ke karena terpaksa, bukan karena ini kenapa Kemal, bukan karena suka gitu. Kalau Ditka sendiri memang suka ya? Iya. Untuk cara menghandle rasa nervous itu sendiri gimana nih setiap lomba? Nggak tahu sih, tapi ya kalau Ana sih minta ridho ke kedua orang tua aja dulu. Insya Allah nanti lancar. Masya Allah. Oke, itu ya. Jadi teman-teman yang mau minta tips persiapan lomba atau kayak biar nggak nervous, biar nggak stres, bisa ke Kak Ditka aja. Karena for me lomba itu sangat-sangat distressing. Aduh, kayak
mau copot jantung itu ya. Oke, I think that's all for the awardees. Sebelum kita tutup, ini ada pesan-pesan sedikit ya. Kalau dari Kak Dava sendiri sih ada beberapa poin ya. Yang pertama buat teman-teman semua, the biggest competition is yourself. Satu-satunya orang yang paling menjadi saingan kalian dalam hidup itu ya diri kalian sendiri. Yaitu adalah diri kalian di masa lalu gitu. Gimana caranya kalian itu bisa melawan rasa malas kalian, rasa apa ya, rasa ingin tahu kalian, sehingga kalian tuh bisa bergerak terus. Nah, terus yang kedua, gimana kalian tuh bisa menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin. Gitu. Jadi it's okay kalaupun nggak pernah menang sekarang, mungkin kalau kemarin kamu belum tahu nih spelling itu apa sih, tapi sekarang kayak udah bisa ikut lomba, mungkin udah benar juga dalam menjawab soal-soalnya meskipun belum lolos, atau mungkin sudah lolos. Tahun ini mungkin masih babak semifinal, tahun depan mungkin bisa final, tahun depan lagi baru menang ya. Kalau Kak Dava pribadi, I never won any competition until I was 8th grade. Kak Dava dulu pertama kali menang itu kelas 8 SMP, dan itu paling kayak cuman 4 lah maksimal gitu kan. Baru SMA baru banyak gitu. Jadi kayak kalahnya tuh emang banyak banget gitu. Kayak Kadika tadi kan dari 15 lomba, dia menang tuh 6 doang gitu. Gimana tuh rasanya kayak kalah dalam 9 lomba. Tapi terbayar kan? Artinya semakin kita menambah jam terbang, semakin besar kesempatan kita untuk menang juga gitu. Meskipun menang bukan tujuan utama gitu kan. Terus yang ketiga, you are the one who knows your goals and values the most gitu. Maksudnya adalah kalian tuh yang paling tahu sama diri kalian sendiri, tujuan kalian apa gitu kan. Jadi nggak ada paksaan untuk kalian menang, tapi ada paksaan untuk kalian berkembang gitu. Selama kalian berkembang, kalian sudah cukup bagi kami gitu. Menang tuh bonus doang. Yang penting kalian tuh bisa kayak menambah waktu untuk belajar bahasa Inggris, bisa menambah kepercayaan diri, bisa memanfaatkan waktu dengan baik gitu. Itu intinya dari KSIT ini itu gitu. Cuman kalau kalian menang, alhamdulillah, that's amazing gitu kan, beyond our expectation. Yang keempat, yang jauh lebih penting dari piala itu adalah work ethic kalian. Gimana kalian tuh bisa jadi orang yang lebih disiplin, lebih konsisten, lebih hardworking gitu loh. Itu yang kita inginkan. Karena etik itulah atau skill-skill itulah yang kalian bisa bawa seumur hidup. Kalau kalian menang nih, selesai, udah selesai. Dapat piala, pulang, duit, dikasih duit, duitnya habis, selesai. Bangganya juga 3 hari doang paling. Habis itu, nothing left. Kalian cari lomba yang lain lagi gitu kan, untuk memenuhi hasrat kalian untuk menang. Tapi kalau kalian jadikan tujuan utama kalian adalah untuk belajar, untuk berkembang, maka itu adalah yang bisa kalian pakai seumur hidup. Nanti dia akan jadi karakter kalian gitu. Yang terakhir, nah ini buat teman-teman yang namanya sudah disebutkan tadi, yang jauh lebih penting dari prestasi adalah dampak. Kak Dava nggak bilang percuma nih kalian menang tapi nggak bawa dampak apa-apa. Nggak percuma, enggak. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian ini menang nih, dan kalian bisa menolong teman-teman kalian juga untuk menang. Jadi nggak sombong, nggak kayak menang sendiri gitu loh. Lebih baik kalau kalian itu bisa ngajarin teman-teman yang lain, merangkul teman-teman yang lain, saling memotivasi juga gitu. Bahkan mungkin bisa adain kayak sesi bareng untuk belajar gitu. Itu keren banget sih kalau kalian bisa kayak gitu. Karena rasa manis ketika orang lain tuh sukses itu lebih manis daripada kesuksesan kita sendiri. Percaya deh. Itu ya. So that's all for the slides. Jadi pesannya yang terakhir adalah let's move on. Yang terakhir ini ada video ya. Kadang pengen banget sebelum kita tutup videonya tentang privilege. Mungkin teman-teman di sini yang belum pernah dengar privilege itu apa, teman-teman akan dengar di sini. Mungkin nggak full ya videonya, kita tonton dikit aja. Nah udah jam 3 juga. Mohon maaf ya ada aurat. Ini adalah Mary Riana. Mary Riana itu adalah orang yang kena dampak diskriminasi Chinese di Indonesia, di Jakarta dulu. Sehingga dia harus pindah ke Singapura ya.
sebagai orang yang miskin yang start dari nol nggak punya apa-apa, tapi dia bisa diterima di Nanyang Technological University, dia bisa melunaskan hutang-hutangnya dengan mendapatkan uang $1 juta. Kisahnya panjang banget lah, kalau teman-teman mau baca silahkan di internet aja. Kan didikan bukan hanya dari orang tua, tapi juga bisa jadi orang yang kamu look up to, your mentor, atau mungkin your role model gitu. Dan menurut saya itu sih, sometimes kadang-kadang kita yang selalu membatasi diri kita sendiri. Kita bilang, tapi kan saya nggak punya orang tua, atau tapi kan orang tua saya nggak suportif, teman-teman saya nggak suportif. Jadi sebenarnya itu adalah batasan kita sendiri gitu. Jadi tergantung kamu mau fokus ke yang mana, mau fokus yang kamu nggak ada, atau ke fokus yang kamu ada. Contohnya sekarang dengan kamu menonton video ini, kamu kan juga bisa mendapatkan sesuatu yang positif dengan kamu melihat orang-orang lain yang juga bisa melakukan apa yang kamu mau lakukan, ya itu juga penguatan buat kamu gitu. Dan buat saya sendiri pun juga ada banyak selain orang tua saya. Salah satu role model yang sangat menginspirasi saya adalah, kalau mungkin ingat Mary Riana pasti ingatnya kisah ngumpet-ngumpet makan roti di toilet ya. Karena gitu kan ngirit-ngirit, nggak punya uang banyak, jadi ya udah bawa bekalnya roti tawar, dan saya ngumpet-ngumpet makan roti di toilet. Dan pada saat itu saya benar-benar sedih banget. Saya ngerasa bahwa jangankan mau sukses, mau hidup biasa aja kok susah banget gitu. Nah tapi ada satu hal yang mengingatkan saya. Salah satu tokoh idola saya adalah Tony Robbins. He's multi-millionaire, great motivational speaker. Tapi begitu saya tahu ternyata dulu dia adalah seorang janitor yang kerjanya bersihin WC gitu. Dan ketika saya bayangin, wow, seorang pembersih WC aja bisa menjadi orang hebat luar biasa yang tokoh dunia. Apalagi saya kan nggak bersihin WC, saya cuma makan roti di WC gitu. Saya kan mahasiswa, at least saya masih punya banyak potensi, kesempatan. Nah jadi dari cerita-cerita orang yang sukses aja tuh sebenarnya bisa memberikan kita kekuatan dan pengharapan bahwa kalau mereka bisa, kita juga bisa. Mungkin ketekunan untuk terus berusaha, ketekunan untuk terus berjuang apapun kesulitannya, ketekunan untuk mau berproses dan belajar gitu. Jadi menurut saya itu sih, saya selalu bilang saya bukan orang yang paling pintar, saya juga bukan orang yang paling kuat, tapi apa yang membuat saya berhasil karena saya yang paling tekun gitu untuk benar-benar menjalani prosesnya, memiliki open mind untuk selalu mau mencoba hal-hal baru, kekuatan hati untuk terus berproses, dan juga kekuatan iman untuk selalu percaya gitu terhadap semua rencananya. Oke, itu aja ya. Jadi intinya di sini kita semua kan punya start yang berbeda nih masing-masing. Ada yang dari rumahnya udah terbiasa pakai bahasa Inggris kayak Kak Ditka. Ya wajar dong Kak Ditka bisa ikut banyak lomba, menang banyak lomba. Ada yang udah kursus bahasa Inggris di mana-mana gitu kan. Ya wajar kalau dia menang lomba. Tapi untuk teman-teman yang mungkin privilege-nya atau kayak kesempatannya nggak sebesar mereka, jangan berkecil hati. Jadi ya kenali aja apa sih hal-hal yang bisa teman-teman manfaatin. Kayak misalnya kita ada KSIT, manfaatinlah KSIT. Kita ada internet, manfaatkanlah internet. Kita ada misalnya lomba-lomba, manfaatin lomba-lomba. Jadi jangan mengeluh cuman karena kita beda kesempatannya sama orang lain gitu loh. Jangan mengeluh karena dia mah wajar kayak gitu. Enggak, jangan kayak gitu. Tapi manfaatkanlah sumber-sumber yang ada apapun itu, dan ya majulah dengan pace masing-masing gitu. So nggak perlu membandingkan dengan orang lain gitu ya. Jadi tetap semangat. Thank you very much buat teman-teman semua yang sudah hadir. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau misalnya ada apa-apa nanti bisa di WA aja. See you in the next meeting and stay safe ya. Paling penting untuk stay safe. Oke, Kak. Bye everyone. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak.